sehat, tetap semangat, tetap sukacita. Nah, adik-adik, pada hari ini kita memasuki advent yang pertama. Nah, adik-adik, kita akan bernyanyi dari Gita Bakti 127 sambil kita nyalakan lilin. Kita akan masuk ibadah menghadap Tuhan. Kita akan memuji Tuhan dari Kirim Ceria 127. Nah, adik-adik, sebelumnya mari lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Kudus, terima kasih Tuhan telah mengumpulkan kami pada hari ini. Kami akan mengikuti ibadah pelayanan di hari ini ya Bapa. Kiranya Tuhan memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya ibadah dengan baik. Tuhan, inilah doa kami dengan dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Adik-adik yang terkasih, kita akan membaca dan mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak dan bunda. Nah, adik-adik harus mempersiapkan, yaitu mempersiapkan apa ya? Alat tulis, Alkitab dan juga pulpen. Nah, yang penting mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar firman Tuhan. Nah, untuk itu adik-adik, kita akan bernyanyi dulu adik-adik dari Kidung Ceria 139, Alkitab mengisahkan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Kudus, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan membuka hati kami, sehingga firman yang akan kami baca dan dengarkan nanti kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami dan kami berpasangan. Ya Tuhan, inilah doa kami. Amin. Shalom. Senang sekali hari ini Bunda Clara bisa bertemu kembali dengan anak-anak semua di rumah. Apa kabarnya anak-anak semua? Masih tetap semangat untuk mengikuti ibadah Minggu Pelayanan Anak walaupun kita masih melalui streaming. Tapi Bunda berharap anak-anak tetap sukacita ya. Baik anak-anak, Alkitabnya sudah disiapkan. Kita akan membaca bersama-sama. Dan bacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Galatia 3 ayat 15 sampai dengan 22. Anak-anak di rumah sudah siapkan? Anak-anak di rumah juga ikut membaca ya, bersama-sama dengan teman kita Faramundo Pusakapa dari Ranting Sharon. Pembacaan kitab hari ini diambil dari Galatia 3 ayat 15 sampai 22.
hukum Taurat atau janji. Saudara-saudara, baiklah kupergunakan suatu contoh dari hidup sehari-hari. Suatu wasiat yang telah disahkan, sekalipun ia dari manusia, tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seorang pun. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya. Seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu yaitu Kristus. Maksudku ialah, janji yang sebenarnya telah disahkan Allah, tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat, yang baru terbit 430 tahun kemudian. Sehingga janji itu hilang kekuatannya. Sebab, jikalau apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji. Tetapi justru oleh janjilah Allah telah menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada Abraham. Kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu. Dan ia disampaikan dengan perantaraan malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja, sedangkan Allah adalah satu. Kalau demikian, bertentangankah hukum Taurat dengan janji-janji Allah? Sekali-kali tidak, sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Demikian pembacaan Alkitab ini. Anak-anak yang diberkati Tuhan Yesus, Bunda ada satu pertanyaan. Pernahkah anak-anak berjanji dengan teman? Pasti semua pernah ya. Bunda mau tanya rasanya bagaimana? Jika pada saat anak-anak berjanji dengan teman-teman, tetapi anak-anak bisa menepatinya. Pasti ada rasa sukacita, ada rasa senang, karena harapan anak-anak bisa terpenuhi. Tapi bila sebaliknya, ketika papa mama atau teman yang berjanji dengan anak-anak, tetapi janji itu tidak ditepati, pada saat janji itu akan dilaksanakan, tiba-tiba papa mama ada tugas yang mendesak, sehingga janji itu dibatalkan. Nah, kalau seperti ini, gimana perasaan anak-anak? Senang atau sedih? Pasti sedih ya. Pasti semua anak-anak akan kecewa bila janji itu tidak dapat ditepati. Karena apa? Karena harapan yang sudah kita impikan tidak terlaksana dengan baik. Nah, anak-anak, tema cerita kita hari ini diberi tema Aku Percaya Pada Janji-Janji Tuhan. Apa Tuhan pernah berjanji ya? Kira-kira kalau Tuhan berjanji, ditepati atau enggak? Ya, janji Tuhan pasti dan selalu ditepati. Anak-anak pernah dengar lagu? Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Semua pasti tahu lagu itu ya? Iya, janji Tuhan diibaratkan seperti fajar pagi hari yang tidak pernah terlambat bersinar. Ia selalu memancarkan cahayanya pada waktu pagi hari. Walaupun kadang-kadang ketika cuaca mendung, sinarnya tidak kelihatan, tapi tetap matahari ada keluar pada pagi hari. Pernah nggak anak-anak lihat matahari terbit pada sore hari? Tidak pernah kan?
Nah, itulah janji Tuhan pasti ditepati kepada setiap kita manusia. Janji Tuhan dan janji manusia sangat berbeda adik-adik. Pagi ini kita akan belajar dari kehidupan jemaat di Galatia. Apa sih yang terjadi di jemaat Galatia adik-adik sampai Bapak Paulus mengirim suratnya? Ada yang tahu nggak anak-anak? Iya, yang terjadi saat itu adalah jemaat atau orang-orang di Galatia yang percaya kepada Tuhan sedang diuji. Mereka sangat bingung, pikiran mereka dikacaukan dengan ajaran nabi-nabi palsu atau ajaran-ajaran sesat. Lalu Bapak Paulus dan rasul-rasul lain mengajarkan bahwa mereka diselamatkan jika mereka percaya dan beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Tetapi kepercayaan orang Yahudi, mereka diselamatkan jika mereka melakukan hukum Taurat. Adik-adik bisa melihat dan mengertikan perbedaannya antara ajaran Bapak Paulus dengan orang-orang Yahudi. Jadi Bapak Paulus menulis surat untuk meyakinkan mereka untuk tetap beriman kepada Tuhan Yesus, karena itulah yang menyelamatkan mereka. Adik-adik, kalian ingat dalam perjanjian lama? Tuhan Allah berjanji kepada Bapak Abraham yang waktu itu belum punya anak, bahwa Tuhan akan memberkati dia dan dia akan menjadi bangsa yang besar. Tuhan akan menyelamatkan bangsa itu, dan benar, keturunan Abraham menjadi sangat banyak sekali sampai kepada kita yang sekarang ini. Artinya Tuhan menepati janjinya, bukan? Walaupun ada kurun waktu yang sangat panjang ketika janji itu ditepati. 430 tahun sesudah itu barulah Tuhan Allah memberikan hukum Taurat. Hukum Taurat diberikan Allah kepada siapa anak-anak? Iya, kepada Nabi Musa. Hukum Taurat ini menjadi peraturan-peraturan supaya orang-orang Israel jangan sembarangan bertindak, dan hidup mereka juga menjadi teratur. Kalau tidak ada hukum Taurat, mereka hidupnya menjadi liar, mereka hidupnya menjadi tidak teratur. Karena bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang merasa dirinya paling benar. Jadi hukum Taurat adalah peraturan-peraturan untuk mereka agar mereka hidupnya tertib. Adik-adik bisa rasakan sendiri, di rumah pasti juga ada aturan-aturan yang dibuat papa mama kan? Di sekolah juga ada aturan-aturan yang dibuat oleh guru. Di jalan juga adik-adik banyak melihat peraturan-peraturan. Tujuannya supaya hidup kita semua jadi teratur, sama dengan hukum Taurat yang diberikan. Nah, janji Tuhan untuk menyelamatkan dan memberkati semua orang percaya digenapi dengan kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini. Yang harus orang-orang Galatia juga kita semua percaya dan mengimaninya. Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita, itu benar. Tetapi tidak berarti kita seenaknya berbuat dosa. Tidak begitu ya adik-adik. Kita harus jaga hidup kita dengan perbuatan-perbuatan yang baik dan menyenangkan hati Tuhan. Apakah jika adik-adik membantah omongan orang tua itu baik? Kalau malas impah, kira-kira baik atau enggak? Malas ke sekolah, malas buat tugas, berbohong, itu adalah semua perbuatan-perbuatan yang tidak baik adik-adik. Adik-adik lebih memilih bermain game daripada belajar. Apalagi game sekarang bisa menghasilkan uang loh adik-adik. Apakah begadang dan tidur larut karena bermain game dengan teman?
itu juga disebut perbuatan baik? Bukankah membuat kalian jadi tidak sehat karena begadang semalaman dan akhirnya di sekolah adik-adik ngantuk deh, tidak bisa mengikuti pelajaran. Ini semua harus dirubah karena sikap dan perbuatan seperti ini hanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak percaya, tidak beriman, dan tidak taat kepada Tuhan Yesus. Janji Tuhan memberkati kita sangat nyata sudah digenapi. Kita sudah rasakan setiap janji Tuhan itu setiap hari. Ketika kita bangun tidur, kita bernafas, kita diberi kesehatan, orang tua dan keluarga semua diberi makan, punya tempat tinggal, kita bisa sekolah, bahkan kita juga bisa mempergunakan HP. Kita juga bisa jalan-jalan berlibur. Kalau kita sakit, Tuhan sembuhkan. Kita berdoa, Tuhan jawab doa kita. Apakah masih kurang hingga kita tidak percaya akan janji Tuhan dan tidak mau setia? Adik-adik harus percaya dan harus taat kepada Tuhan. Ini baru namanya anak-anak Tuhan. Kita sekarang sudah masuk di minggu Advent pertama. Kita sedang menanti dan mengingat rayakan kelahiran Tuhan Yesus. Marilah anak-anak, kita tetap bersyukur, bersemangat, dan bersukacita untuk menjadi anak-anak yang beriman dan taat supaya berkat Tuhan bisa adik-adik terima setiap hari. Nah, adik-adik, demikian firman Tuhan yang Bunda mau sampaikan ke anak-anak semua yang melalui cerita hari ini. Anak-anak di rumah harus tetap percaya, tetap taat dan setia, tetap yakin bahwa janji Tuhan itu pasti akan digenapi. Tuhan Yesus memberkati anak-anak semua. Selamat hari Minggu. Adik-adik telah mendengar firman Tuhan. Nah, ada aktivitas yang harus adik-adik kerjakan. Nah, kalau tidak bisa, minta tolong ya pada papa, mama, atau kakaknya. Nah, adik-adik, untuk itu kita akan merespon firman Tuhan dengan kidung ceria 181, Hai musafir mau kemana? Adik-adik yang terkasih, kita akan berdoa. Mari kita berdoa adik-adik. Allah yang bertata di dalam surga, kami mengucap syukur, berterima kasih atas anugerah-Mu yang selalu baru buat kami semua. Terima kasih atas firman dan kebenaran yang disampaikan oleh kakak dan bunda. Ajar kami untuk peka mendengar firman-Mu dan melakukan firman itu dimanapun kami berada. Terima kasih atas semua itu Bapak. Kami berdoa juga untuk anak-anak di dalam masa belajarnya. Kiranya Engkau memberi kepintaran, roh hikmat, agar setiap pelajaran sekolah yang mereka lakukan, itu semua mereka lakukan untuk hormat dan kemuliaan. Terima kasih atas semua itu Bapak. Kami berdoa juga untuk orang tua, adik-adik dimanapun mereka bekerja. Kiranya Engkau memberkati, memberi keselamatan di dalam mereka melakukan pekerjaan mereka masing-masing. Terima kasih atas semua itu. Kami berdoa juga untuk gereja Maranatha Denpasar.
kiranya gereja ini bertumbuh, berkembang, dan menjadi berkat dimanapun gereja ini Engkau tempatkan, khususnya di Kota Denpasar. Terima kasih atas semua itu Bapak. Kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Kiranya Engkau memberikan kebijaksanaan untuk pemimpin-pemimpin kami, terutama Bapak Jokowi, dan keamanan TNI Polri, dan juga para gubernur, wali kota, bupati, camat, dan lurah. Biarlah mereka sinergi saling membantu, menolong untuk pembangunan bangsa Indonesia ini agar aman, terbebas dari COVID. Terima kasih atas semua itu Bapak. Ampuni segala dosa-dosa kami, layakan kami di hadirat-Mu. Inilah doa sebaik kami yang kami alaskan hanya di dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami salah kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita memberikan persembahan sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Ceria 298. Kita masuk dalam doa persembahan, mari kita Bapak yang baik, Bapak yang terkasih, kami anak-anak ini sudah memberikan sedikit persembahan dan berkat yang diberikan kepada kami. Kiranya dengan berkat persembahan ini, supaya benar bagi kemuliaan kami. Terima kasih ya Pak Saudara, terima kasih kepada semua. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah. Untuk itu kita mari bangkit berdiri, kita bernyanyi 208 dari Kidung Ceria 208 dengan tangannya adik-adik. Adik-adik, kita berdoa untuk mengakhiri ibadah ini. Kembali bersyukur kepada Allah yang Maha Esa dan Yesus Kristus. Kiranya ibadah yang kami lakukan berkenan hadirat-Mu. Jika tutur kata perbuatan kami dalam ibadah ini ada kesalahan, kami mohon ampun. Kiranya Engkau memberkati anak-anak di rumah, memberkati kami semua. Kiranya damai sejahtera Allah akan menyertai, melindungi kami semua. Inilah doa sebaik kami yang kami alaskan hanya di dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup.
Ibadah kita sudah selesai. Mari kita tutup dengan mengucapkan Maranatha. Kakak akan hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Maranatha. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Baca kitab suci, doa